Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda 20 tips dan trik di Poco M7. Baiklah, mari kita mulai dengan mengatur refresh rate tinggi untuk layar kita. Untuk melakukannya, buka pengaturan, lalu gulir sedikit ke bawah sampai Anda menemukan tampilan dan kecerahan. Sekarang, gulir lagi ke bawah sampai Anda menemukan refresh rate, dan kita ingin memastikan bahwa itu sudah diatur atau berada di pengaturan default. Atau jika Anda klik pada custom, Anda bisa memilih refresh rate hingga 144 Hz. Berkat itu, kita akan mendapatkan animasi yang paling mulus, scrolling, Anda tahu, menggeser di ponsel Anda akan terasa sangat mulus dan juga terlihat keren. Tapi Anda perlu tahu bahwa mode ini mengonsumsi lebih banyak baterai dibandingkan mode normal, maksud saya normalnya 60 Hz. Tapi perbedaannya tidak terlalu besar, namun rasanya jauh lebih baik, jadi Anda bisa mengubahnya langsung di sini. Sekarang, hal kedua adalah keamanan. Sidik jari, buka kunci, dan pada dasarnya semua fitur keamanan yang kita miliki sangat layak untuk mengaktifkan fitur-fitur tersebut. Cari sidik jari, data wajah, dan kunci layar, dan mari kita mulai dengan mengatur kunci layar biasa. Kita punya 3 jenis kata sandi, kita punya pola PIN atau kata sandi biasa. Dalam kasus saya akan menunjukkan pola. Tentu saja Anda harus ingat bahwa jika Anda lupa kata sandi, Anda akan dipaksa untuk melakukan factory reset pada perangkat Anda. Jadi ingatlah hal itu. Jadi cukup buat kata sandi yang akan Anda ingat. Oke, untuk pola, kita punya 9 titik di layar, dan untuk membuat kunci layar, kita harus menghubungkan setidaknya 4 titik. Jadi cukup buat pola Anda. Jika Anda ingin mencoba lagi, klik hapus dan gambar pola baru. Jika Anda ingin menyimpannya, gambar ulang dan klik konfirmasi. Oke, sekarang ponsel memberitahu kita bahwa kita juga bisa menambahkan sidik jari. Itu juga fitur yang sangat keren. Jadi mari kita klik tambah. Dan sekarang sensor sidik jari terletak di tombol daya di sini. Dan sekarang kita perlu meletakkan jari kita di sana. Dan saat kita merasakan getaran, kita harus mengangkat jari lalu mengulanginya. Ini akan memakan sedikit waktu. Anda juga bisa mencoba meletakkan jari Anda dari sudut yang berbeda dan pastikan jari Anda bersih. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk sensornya. Jadi semuanya harus tersimpan dengan baik. Jadi cukup ulangi terus sampai sidik jari Anda tersimpan. Memang memakan sedikit waktu, tapi oke, jika Anda melihat ikon itu, artinya semuanya berhasil. Jika Anda tertarik, Anda juga bisa mengganti nama sidik jari tersebut. Oke, lalu klik selesai untuk menyimpan. Gunakan sidik jari untuk layar kunci, sandi privasi, kunci aplikasi, atau pembayaran. Karena sudah di sini, mari lihat juga kunci aplikasi. Tapi pertama-tama, saya perlu menemukannya. Seharusnya juga ada di sini, kalau saya tidak salah. Atau sebenarnya akan lebih cepat jika saya langsung mengetikkan nama aplikasinya. Pengunci aplikasi. Oke, klik aktifkan. Di sini Anda dapat membuat kata sandi baru. Saya akan menggunakan yang sama seperti yang saya punya. Klik berikutnya. Anda dapat menambahkan akun Xiaomi Anda agar bisa mengatur ulang kata sandi. Untuk sekarang, saya akan klik, bukan sekarang. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana cara kerja pengunci aplikasi. Tapi saya rasa Anda sudah itu. Oke, sekarang pilih aplikasi yang ingin Anda gunakan untuk pengunci aplikasi. Saya akan memilih mungkin Chrome saja, jadi saya akan membatalkan pilihan yang lain. Sekarang klik gunakan pengunci aplikasi. Di sini Anda memiliki daftar lengkap aplikasi. Pada dasarnya, semua aplikasi yang bisa Anda kunci dengan kata sandi. Terserah Anda, untuk video ini, saya hanya akan memilih Chrome saja untuk sekarang. Jadi sekarang, ketika seseorang ingin membuka aplikasi Chrome di ponsel Anda, satu-satunya cara untuk membukanya adalah dengan mengetikkan kata sandi atau menggunakan sidik jari. Jadi ini cukup keren, fitur keamanan yang layak untuk diaktifkan. Baiklah, sekarang mari kita coba kembali lagi ke bagian pengaturan. Dan sekarang mari kita gulir ke bawah sampai kita menemukan baterai. Lalu masuk ke perlindungan baterai, dan kita punya perlindungan pengisian daya. Saya sangat menyarankan untuk memilih pengisian cerdas. Untuk memperpanjang umur baterai, sistem akan mempelajari cara Anda mengisi daya perangkat dan akan berhenti mengisi daya ketika level baterai mencapai 80% dalam situasi tertentu.
Fitur ini benar-benar layak untuk diaktifkan, karena kamu tahu saat kamu mengisi daya perangkatmu dan perangkatmu terhubung terlalu lama, suhunya akan meningkat, suhu baterai naik, dan itu tidak baik untuk umur baterai kita karena hal tersebut. Baterai akan lebih cepat habis, kondisinya juga akan memburuk, dan di sini kamu juga bisa memeriksa kesehatan baterai. Kita punya persentasenya saat ini 100% karena ini adalah ponsel baru. Tapi seperti yang saya katakan, pengisian cerdas memang benar-benar sangat keren dan sangat layak untuk diaktifkan. Sederhananya, baiklah, mari kita lanjut dari sini, kita masuk ke pengaturan tambahan dan sekarang ke pintasan gestur. Kita punya fitur seperti mengambil screenshot, membuka kamera, menyalakan senter, mematikan daya, dan juga ketuk 2 kali sensor sidik jari. Mari kita mulai dengan mengambil screenshot. Kita punya cara yang biasa, yaitu volume turun plus tombol daya, itu cara yang paling mudah. Dan kita juga bisa menggeser dengan 3 jari untuk mengambil screenshot. Itu salah satu cara favorit saya untuk mengambil screenshot karena kita tidak perlu, kamu tahu, menekan kedua tombol. Kedua tombol ada di sini, di pinggir, kita hanya perlu menggeser dengan 3 jari kita. Dan saat kita melihat ke sensor sidik jari, screenshot langsung diambil. Jadi itu sangat keren dan layak untuk diaktifkan. Kita juga bisa membuka kamera dengan pintasan. Kita bisa menekan tombol power 2 kali, atau menekan tombol volume bawah 2 kali saat layar terkunci. Kita bisa mengaktifkan fitur itu. Jadi sekarang saat saya di layar utama, ya saya bisa mengetuk 2 kali. Biar saya kembali dulu dengan cepat. Saya bisa mengetuk 2 kali. Sebenarnya tekan tombol power 2 kali dan kamera akan langsung terbuka. Pintasan yang cukup keren. Seperti yang bisa kamu lihat, ini berfungsi. Saya bisa mengambil beberapa foto. Atau saat layar mati, kita bisa menekan tombol volume bawah 2 kali dan kamera juga akan menyala. Jadi itu pintasan yang cukup keren. Kita bisa menghemat waktu, mungkin tidak banyak, tapi setidaknya selalu bisa. Jadi saya akan tetap mengaktifkannya. Lalu untuk gestur lainnya, kita punya fitur menyalakan senter. Kita bisa menekan tombol power 2 kali. Tapi kita harus menggantinya dengan membuka kamera karena kita tidak bisa menggunakan kedua fitur tersebut secara bersamaan di tombol power. Jadi sekarang ketika saya menekan tombol power 2 kali, biar saya tunjukkan caranya, senter akan menyala. Menurut saya itu salah satu pintasan favorit saya, karena misalnya kita sedang di luar saat hari hujan, dan kamu tahu, menggunakan layar saat basah itu hampir mustahil dan sangat menyebalkan. Misalnya untuk membuka bar dan mencari senter, kadang-kadang tombolnya tidak mau ditekan dan tidak mau menyala, jadi itulah kenapa pintasan itu sangat berguna. Bahkan saat sedang hujan, kita hanya perlu menekan tombol power 2 kali dan senter langsung menyala. Jika kamu tekan 2 kali lagi, senter akan mati. Jadi seperti itulah cara kerjanya. Kembali ke menu gesture, pengaturan tambahan, pintasan gesture, dan kita punya fitur ketuk 2 kali pada sensor sidik jari. Mari kita pilih aplikasi apa yang akan dijalankan saat kita mengetuk 2 kali, misalnya kalkulator. Oke. Untuk melakukannya, kamu perlu mematikan layar, dan saat kamu mengetuk 2 kali, apakah sekarang akan terbuka? Oke, ternyata layarnya harus dalam keadaan menyala. Maaf tadi salah. Saya akan mengetuk 2 kali dengan lembut, dan kalkulator juga langsung terbuka. Jadi seperti itulah cara kerja pintasan ini. Oke, selanjutnya adalah Side Toolbox yang memungkinkan kita membuka bar baru. Misalnya, saat kita bermain game, kita bisa mengatur aplikasi game dan kita juga bisa menggunakannya untuk video. Biar saya buka game dengan cepat, supaya saya bisa tunjukkan, semoga berhasil. Oke, seperti yang bisa kamu lihat, muncul tulisan di sisi kiri sini. Dan kita bisa membukanya. Oke, dan kita bisa meningkatkan performa game kita. Kita bisa mengaktifkan mode turbo. Jadi kita bisa klik boost, dan sekarang kita sedang berada di mode seimbang, tapi kita bisa memilih mode performa untuk FPS terbaik. Ingat bahwa ini akan membuat baterai lebih cepat habis dari biasanya, tapi untuk main game, seru juga mengaktifkan mode ini. Di sini kamu juga bisa mengaktifkan mode jangan ganggu. Kamu bisa dengan cepat mengambil screenshot, merekam layar, melakukan cache, mematikan, atau menyalakan Wi-Fi.
Dan juga, kamu bisa dengan cepat membersihkan memori. Jadi pada dasarnya kamu akan menghapus file sampah yang menumpuk di ponselmu selama bermain game. Jadi itulah kenapa bagus punya toolbox samping itu. Oke, dan ini juga berfungsi untuk video. Aplikasi, seperti yang bisa kamu lihat, bisa kamu kelola langsung di sini. Jadi, dalam kasus saya, ini akan berfungsi untuk YouTube, Video, TikTok, dan Media Viewer. Tentu saja jika kamu punya lebih banyak aplikasi, kamu bisa menambahkannya langsung di sini, cukup aktifkan saja. Nah, sekarang kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu fitur penambahan memori. Yang letaknya ini juga ada di bagian bawah, pengaturan tambahan ekstensi memori. Dalam kasus saya saat ini diatur pada 4 GB, jadi berkat itu, kita bisa membuat RAM tambahan dengan memanfaatkan penyimpanan. Gunakan fitur ini hanya jika ada cukup ruang penyimpanan yang tersedia di perangkatmu. Kita bisa mengaktifkan hingga 8 GB, tapi jika kamu ingin menerapkan perubahan, kamu harus meribut perangkatmu. Tapi berkat RAM virtual, ponsel kita akan bekerja sedikit lebih cepat dari biasanya. Oke, hal berikutnya adalah Find Hub. Fitur ini memungkinkan kita untuk melacak ponsel kita, misalnya ketika hilang atau dicuri. Untuk menemukannya, masuk ke sidik jari, data wajah dan kunci layar, temukan privasi. Dan di sini, klik pada Find Hub, kamu harus memastikan bahwa fitur ini sudah diaktifkan. Dan kamu juga harus sudah masuk ke akun Google. Jika kamu ingin menggunakan fitur tersebut, kita punya dua cara. Bagaimana kita bisa menggunakan Find Hub? Kita punya aplikasi atau web, saya akan tunjukkan lewat web. Baiklah, kalau begitu, saya harus masuk ke dalam dulu sebentar ya. Baiklah. Dan di mana letaknya? Oke, sekarang di sini kita punya semua perangkat yang terhubung dengan akun Google kita. Seperti yang bisa kamu lihat, kita punya poco kita. Ketika kita mengetuknya, kita bisa melacak lokasinya. Ini menunjukkan posisinya di peta. Lokasinya. Kita juga bisa memutar suara jika ingin menemukannya. Kamu bahkan bisa mengamankan perangkatmu dari jarak jauh. Jika kamu mengklik itu, lalu klik lanjutkan, kamu akan bisa mengunci perangkatmu dari jarak jauh dengan mengetikkan kata sandi akun Google-mu. Ini sangat keren karena misalnya perangkat kita hilang atau dicuri, dan kita tidak ingin siapapun bisa mengakses data kita. Kita ingin memastikan bahwa ponsel tersebut terlindungi dengan kunci layar dan juga sidik jari. Itulah mengapa kita bisa mengamankan perangkat dari jarak jauh melalui Find My Device. Kamu bisa melakukannya di perangkat lain, karena misalnya perangkat ini hilang atau dicuri. Jadi kita tidak akan bisa melakukannya di ponsel itu, tapi kita bisa melakukannya di perangkat lain. Tapi kamu harus ingat bahwa kamu harus masuk dengan akun Google yang sama, persis seperti yang kamu gunakan di Pocomo yang hilang. Jadi ingat itu, kamu bahkan bisa melakukan riset pabrik dari jarak jauh. Oke, dan di atas juga ada fitur kunci jarak jauh. Fitur ini juga memungkinkan kita untuk mengunci ponsel kita. Kamu harus memasang kartu SIM atau mengaktifkan eSIM jika ingin menggunakannya. Dan kamu akan bisa mengunci ponselmu dari jarak jauh jika mengunjungi halaman itu, android.com.log. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah mengetikkan nomor ponselmu. Kamu tidak perlu masuk ke akun Google atau hal semacam itu. Baiklah, kalau begitu, sekarang marilah kita coba untuk kembali lagi ke bagian personalisasi. Dan di sini, kamu bisa melakukan penyesuaian pada tampilan layar kunci kamu sendiri dengan sangat mudah. Seperti yang bisa kamu lihat, ada banyak kemungkinan untuk layar kunci. Kamu juga bisa menambahkan galeri foto film jika kamu tertarik. Kamu juga bisa mengubah gaya icon, maksud saya warna latar belakangnya. Kita punya warna biru, hijau, ungu, dan coklat. Dan di sini kamu bisa melihat seperti apa tampilannya saat ini. Selain itu, beberapa aplikasi sudah diterapkan dengan tema khusus. Kamu bisa melihatnya langsung di sini. Misalnya Play Store, Gemini Booking, browser kita, dan hal-hal lainnya. Sepertinya saya harus kembali lagi ke pengaturan personalisasi saya. Dan untuk saat ini, saya akan tetap memilih untuk menggunakan yang default saja. Kamu juga bisa mengubah jenis hurufnya. Kita punya yang default, kita juga punya Mi Sans. Di sini, kamu bisa melihat contoh teksnya.
Dan jika Anda mengklik 3 titik tersebut, Anda dapat mengunduh atau membeli font baru lalu menerapkannya. Jika Anda kembali, Anda juga dapat mengubah ukuran teks dari jenis huruf dan juga ketebalannya. Saya akan tetap menggunakan pengaturan default. Saya tidak menginginkan iklan-iklan itu. Astaga. Hal-hal yang menyebalkan. Mari kita tutup. Aku tidak menginginkannya. Ayo. Brengsek. Kembali ke personalisasi. Kita juga bisa mengaktifkan carousel wallpaper, sehingga wallpaper akan berganti secara otomatis. Jika Anda ingin menggunakannya, pastikan fitur tersebut diaktifkan. Di sini Anda dapat menemukan pengaturan. Saat ini pengaturan hanya berupa rekomendasi, tetapi kita juga dapat memilih campuran wallpaper. Kita dapat menambahkan foto kita sendiri dari galeri ke dalam carousel wallpaper. Anda hanya dapat menggunakan foto yang dipilih. Selain itu, tambahkan juga, dan Anda juga bisa mengelola wallpaper yang dipilih. Tapi saat ini saya belum punya wallpaper, jadi saya harus menambahkannya dulu. Tapi jika Anda tipe orang yang suka dengan carousel wallpaper, ini cocok untuk Anda bisa langsung memainkannya di sini. Dan juga ada tema, Anda bisa membeli atau mengunduh tema custom dari toko ini. Beberapa di antaranya berbayar, misalnya yang ini, tapi ada juga yang benar-benar gratis. Anda bisa membacanya. Anda bisa memeriksanya di bawah setiap tema. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara membuat cadangan data Anda. Ini sangat berguna karena berkat cadangan, kita bisa memulihkan data tersebut nanti di hampir semua perangkat lain. Misalnya, jika ponsel kita rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Namun, ketika kita masih memiliki cadangan data kita akan bisa memulihkannya sehingga data tersebut tidak akan hilang. Untuk melakukannya, klik tentang ponsel di pengaturan, lalu gulir ke bawah, cari cadangkan, dan pulihkan. Ada 4 metode yang bisa kita gunakan untuk membuat cadangan. Kita punya perangkat seluler, komputer, Xiaomi Cloud, dan Google Backup. Secara pribadi menurut saya, Xiaomi Cloud dan Google Backup adalah cara terbaik untuk membuat cadangan. Karena jika menggunakan perangkat seluler, cadangan ini akan disimpan di penyimpanan internal bersama ponsel kita. Jadi bahkan setelah reset pabrik, kita akan kehilangan data tersebut, jadi saya akan menunjukkan Xiaomi Cloud kepada Anda. Jika Anda ingin menggunakannya, tentu saja Anda harus masuk ke akun Xiaomi Anda. Kemudian, jika Anda mengklik itu, klik pada cadangan, izin diperlukan. Jadi kita perlu mengklik izinkan. Dan sekarang, untuk membuat cadangan, klik pada cadangkan sekarang, prosesnya akan dimulai. Seperti yang Anda lihat, ini akan memakan waktu 5 hingga 10 menit. Jadi saya akan kembali setelah prosesnya selesai. Oke, cadangan telah dibuat. Seperti yang bisa Anda lihat, sekarang cukup klik selesai. Dan cadangan tersebut udah tersimpan di cloud. Jika Anda ingin memulihkannya, misalnya di masa depan, Anda harus masuk ke akun Xiaomi yang sama persis. Kita juga punya metode kedua, yaitu cadangan Google, yang juga sangat berguna. Klik pada cadangan, Anda perlu memastikan bahwa foto, video, dan perangkat lain sudah diaktifkan. Dalam kasus saya harus mengaktifkan foto dan video. Oke, jika tampilannya seperti itu, berarti semuanya sudah benar. Dan tentu saja Anda harus masuk ke akun Google. Dan caranya sama, seperti pada Xiaomi Cloud. Jika Anda ingin memulihkan cadangan di masa mendatang, Anda harus masuk ke akun Google yang sama persis. Dan sekarang, untuk membuat cadangan, tekan tombol hijau ini. Prosesnya akan dimulai. Oke, saat ini sedang memuat. Di sini, sebuah lingkaran kecil muncul sekarang dan perlahan-lahan terisi. Ketika lingkaran itu menghilang, artinya cadangan kita telah berhasil dibuat. Selain itu, kita juga akan melihat notifikasi di bagian bawah layar. Jadi sekali lagi, sampai jumpa sebentar lagi. Oke, cadangan telah berhasil dibuat. Selain itu, di bawah data perangkat lain, kita bisa melihat bahwa prosesnya selesai beberapa detik yang lalu. Jika Anda mengetuk bagian itu, Anda bisa melihat detail cadangan apa saja yang telah dicadangkan. Oke, sekarang saya akan menunjukkan
cara menambahkan beberapa widget ke layar utama Anda. Tahan pada area kosong dan pilih widget. Dan di sini Anda memiliki semua aplikasi yang bisa Anda tambahkan. Maksud saya, widget dari aplikasi tertentu. Misalnya, kita ingin menambahkan apa saja mungkin. Chrome misalnya. Cukup ketuk itu, dan seperti yang Anda lihat, widget tersebut muncul di layar utama kita. Tentu saja, jika Anda menariknya, Anda bisa mengubah posisinya kemanapun Anda mau, seperti ini. Jika Anda ingin menyimpannya, klik selesai, dan sekarang kita punya akses cepat ke Chrome kita. Tentu saja, itu bukan satu-satunya aplikasi yang bisa Anda tambahkan di sini. Anda juga bisa, misalnya, dengan cepat menggunakan perintah suara, memainkan game Dino, dan juga membuka tab incognito. Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah efek transisi custom. Sekali lagi, tahan di area kosong, pilih pengaturan, dan klik pada efek transisi. Di sini, kita punya semua efek. Saat ini kita menggunakan efek slide, tapi kita juga punya efek crossfade. Mungkin saya akan beralih ke layar itu. Crossfade, tumble, Anda bisa melihat seperti apa tampilannya. Kita punya efek page, cascade, rotate, dan juga cube. Jika Anda ingin menyimpannya, klik selesai. Selesai sekali lagi, dan sekarang kita punya efek cube untuk transisinya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.